Gimana ketik? Sekarang Ketik ayah dulu. ketik lah. Life in the did haha effect pandemic. Ini kalau nggak salah ekstrim yang pernah kita buat video ya. Ini kalau nggak salah ekstrim pernah yang kita buat video itu kan enggak? Benar. Enggak. Udah, Bos. bos. Lucu nih. Masa nih? Assalamualaikum Pak Joko. Selamat sore. Selamat sore. Pak Joko, suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Suara Pak Joko juga udah jelas di sini. Pak Joko kameranya, oke. Sip nih, posisi pas. Oke, sebentar. Nah, ambilin headset dong. Sudah nyaman? Oke, Aku buka dulu ya. yuk silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sobat ngobras semua ya. Seperti biasa setiap minggu sore ya ngobras, ngobrol bareng santai. Selalu hadir ya di tengah-tengah sobat ngobras semua ya, live dari Instagram ya. Biasanya saya live Instagram dan Facebook. Cuma hari ini ada kendala satu dan lain hal. Saya tidak bisa live di Facebook, jadi hanya di Instagram saja ya. Baik, sebelum saya mulai kita bahas materi yang sudah kita tentukan, saya selalu sampaikan di awal sobat ngobras bahwa ngobras ini adalah sebagai satu tontonan alternatif ya. Jadi saya create ini sudah edisi yang ke-43 ya. Edisi yang ke-43 gitu ya. Jadi di awal pandemik ya, sekitar bulan Maret ya, saya mulai acara ini ya. Jadi saya waktu itu berpikir bahwa orang tidak keluar kemana-mana, apa ya, kita perlu memberikan atau kita perlu nyuguhin apa nih sesuai yang kita bisa begitu. Nah, dengan latar belakang konsultan dan trainer juga gitu ya, rasanya orang bilang seperti mati gaya kalau nggak ketemu orang ya. Nah, pandemi ini saya pribadi nggak mau mati gaya ya, tidak mau mati gaya, sehingga bikin satu acara ya seperti inilah ya, acara ngobras. Nah, ngobras ini saya bikin tidak tidak saya patok segmennya. Jadi artinya tidak segmented, ini harus yang apakah middle ataukah lower ataukah ada di top market gitu ya, enggak ya. Nah, saya ingin ngobras ini bisa dinikmati semua sobat ngobras yang berlatar belakang apapun, yang kerja sebagai apapun ya, baik itu ibu rumah tangga, bapak rumah tangga dan seterusnya ya. Kenapa? Karena tontonan alternatif itu menurut saya tidak boleh disegmen-segmenkan ya. Nah, sesuai tagline yang ngobras yaitu inspiring people ya. Jadi sobat ngobras kalau ngelihat di flyer yang kami buat, di kiri bawah itu ada tulisan inspiring people. Memang tujuan dari ngobras ini
bisa menginspirasi ya, terutama inspirasinya dari narasumber ya, di mana saya menghadirkan orang yang punya latar belakang berbeda, kemungkinan juga adalah temanya akan juga berbeda ya. Nah, hari ini teman-teman saya kehadiran tamu spesial ya. Ini kalau saya bilang ya sobat lama iya, ya kakak juga iya gitu ya. Jadi terakhir saya bersama-sama beliau pernah menimba ilmu ya, meneruskan strata 1 di Universitas Jayabaya ya. Jadi romantika itu terjadi ketika 2007-an kira-kira ya. 2007-an saya selesai, narasumber ini juga selesai, kemudian kita hilang kontak. Terus kemudian beberapa tahun kemudian kita kumpul lagi, kita bikin grup. Nah, disitulah silaturahimnya terus terjalin ya. Oke, tanpa berlama-lama ria, saya panggil saja narasumber kita adalah Pak Joko Sutopo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Joko. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Pri. Apa kabar? Apa kabar nih hari ini? Baik. Kebetulan Cikarang hujan jadi cerah. Sekarang hujan cerah ya. Oke. Ya. Kalau dari warna baju sepertinya ingin ada warna spirit dari company ya. Enggak juga, kebetulan aja. Tadi salah satu tim Bapak adalah teman saya juga di Facebook, komentar itu Indra Triana dibilang salam live is on buat Pak Joko katanya. Ya, dia kawan lama saya ketika di perusahaan panel maker Pak Joko. Iya, iya, iya. Jadi kita masih silaturahim terus ya, seperti kita ini lama nggak ketemu tapi silaturahim terjaga ya. Amin ya. Jadi kalau nggak salah terakhir itu di Jayabaya 2007-an ya Pak Joko ya, kalau nggak salah ya. 2004 sampai 2006 sih. 2004 sampai 2006 ya, ya. Saya ingat sekitar 2 tahun ya kita di sana ya. Setelah itu kemudian kita berpisah gitu ya dengan karir masing-masing gitu. Tapi saya ingat Pak Joko waktu itu di kelas kita ada 3 sampai 4 orang, mohon maaf gitu, secara usia ada di atas rata-rata. Itu kalau saya ingat dulu ada satu bapak lagi, dia konsultan performance appraisal. Saya lupa namanya. Waktu kita perpisahan di rumahnya Mas Tri, dia datang tuh, saya ingat banget tuh. Jadi waktu itu salah satunya itu saya, kemudian Pak Joko, dia, terus satu lagi saya lupa ya namanya ya. Jadi ternyata itu ya. Jadi artinya bahwa di atas rata-rata pun masih bisa bersaing, kurang lebih gitu ya Pak Joko ya. Alhamdulillah ya Pak Joko ya. Oke. Pak Joko, sebelum masuk ke tema yang hari ini kita akan bicarakan, saya pengen di awal ini kita santai dulu nih Pak Joko. Iya. Jadi biar ada ice breaking dulu, nggak terlalu tegang karena udah lama kita nggak ketemu gitu kan ya. Iya, iya. Akhirnya kita perlu satu pembicaraan yang santai dulu begitu. Jadi gitu Pak Joko, seperti preambul saya tadi, Ngobras ini saya bikin sebagai tontonan alternatif nih Pak. Iya. Jadi di saat orang di rumah gitu kan ya, oke lah kita bisa nonton YouTube, bisa nonton TV, tapi ketika dia bosan, sedangkan asupan gitu kan ya, asupan otak dia harus disesuaikan dengan dengan jenis pekerjaan, profesi dan seterusnya, mau nggak mau kita harus adaptasi begitu ya. Nah, alhamdulillah nggak terasa Pak Joko, ini sudah edisi ke-43 Pak Joko. Jadi wah, luar biasa, selamat. Nggak nyangka gitu, ternyata udah lama juga gitu ya. Nah, kadang saya juga melisting teman-teman yang saya bilang nih, saya pengen reuni lagi nih lewat online. Ya, nah salah satunya Pak Joko nih yang ada dalam listing saya, walaupun kita kalau saya ingat sudah reschedule 2 atau 3 kali gitu ya Pak Joko ya. Emang ternyata betul kata orang-orang, mengundang orang penting itu memang sulit. Bukan orang penting sih sebenarnya. Kebetulan banyak bentrok. Ya, oke. Nah, Pak Joko, para pemirsa atau penonton acara Ngobras saya ini saya panggil dengan istilah Sobat Ngobras. Sobat Ngobras, ya. Selamat sore Sobat Ngobras semuanya. Ya, jadi artinya saya ingin tidak ada kesenjangan bahwa kita mau punya profesi apa, latar belakang pendidikan apa. Yang penting mereka bisa menikmati apa yang disuguhkan di Ngobras ini. Just info Pak Joko, di Ngobras ini
saya pernah menghadirkan dari seorang driver ojol hingga seorang CEO. Jadi ini terbukti bahwa Ngobras memang saya ciptakan untuk tidak segmented, jadi tidak ada pengkotak-kotakan. Jadi saya ingin Ngobras ini bisa dirasakan ya siapapun gitu ya, siapapun dia bisa bisa merasakan manfaatnya acara Ngobras ini. Makanya materinya saya coba sesuaikan dengan segmen tadi, jadi bisa kepukul rata begitu Pak Joko. Iya. Oke, Pak Joko, sebelum kita masuk ke tema ya, boleh dong sedikit cerita nih. Jadi terakhir saya ingat ketika kita kenal di Jayabaja, saya ingat Pak Joko pernah pengalaman kerja di Hitachi kalau nggak salah ya, Hitachi Construction Engineering ya. Ya sebenarnya Hitachi itu saya masuk setelah saya lulus dari Jayabaya. Jadi setelah, oke. Ya, waktu saya di Jayabaya sebenarnya saya join di Nippon Electric Company atau NEC. Kemudian setelah lulus saya join dengan Hitachi tahun 2006. 2 tahun saja di Hitachi, kemudian saya 2008 move ke Schneider Electric. Jadi sekarang udah kira-kira 12 tahun di Schneider Electric. 12 tahun, oke. Nah Sobat Ngobras, jadi narasumber atau bintang tamu sore ini ya, beliau saat ini gitu ya, hingga dari 12 tahun yang lalu sempat mengalami apa ya kita bilang promosi gitu ya Pak Joko ya. Jadi ketika join saya ingat waktu itu masih, mohon maaf, masih plan GM ya Pak Joko ya. Ya, sebenarnya panjang sih Mas. Kalau saya di Schneider itu 12 tahun itu sempat ganti posisi sebanyak 7 kali selama 12 tahun itu. Kemudian atasan saya itu ganti kira-kira 10 kali selama 12 tahun. Wow. Jadi saya organisasi sangat dinamik dan saya juga move ke banyak organisasi. Jadi kalau join pertama di Schneider itu tahun 2008 saya sebagai Industrial Improvement Manager, jadi lebih ke arah continuous improvement, KPI, balance scorecard, ya seperti itulah ya. Kemudian memanage plan performance. Kemudian selang kira-kira 4-5 bulan kemudian saya move ke Operation Managers. Kemudian beberapa posisi juga, terus terakhir Industrial Manager, di mana seluruh operation itu dibawahi oleh Industrial Managers. Dan lebih gampang namingnya organisasi aja sih, karena hampir sama dengan Operation Managers. Kemudian kira-kira setelah 3 tahun join, 2011 akhir saya menjadi Plan GM di salah satu pabrik Schneider yang waktu itu punya 5 pabrik di Jakarta, total ada 8 pabrik di Indonesia. Kemudian kira-kira nggak nyampe 2 tahun saya move ke pabrik yang lain dan saya jadi Plan Director. Sejak itu dari tahun 2013 akhir lah sampai sekarang. Kira-kira. Oke. Nah jadi Sobat Ngobras, tadi kita sudah dengar Pak Joko ini cukup apa ya? Kalau saya menyebutnya orang yang sangat prestasinya ini perlu dijadikan contoh ya buat orang yang saya bilang berkarir di dunia korporat, apapun latar belakang korporatnya begitu ya. Karena saya kenal beliau juga ketika sama-sama menimba ilmu di Jayabaya yang tadi saya sampaikan, memang punya banyak ide. Kalau saya merasakan dulu ya, punya banyak ide, punya banyak masukan, input, karena memang experience itu tidak bisa dibohongi ya. Experience yang panjang pasti bisa memberikan input, ide di saat mungkin orang lain membutuhkan. Mungkin ini ya salah satu yang membuat beliau ini karirnya ciamik ya. Kalau orang Betawi bilang karirnya moncer begitu loh. Gak juga sih. Sebenarnya kalau menurut saya karena pada prinsipnya kita tidak boleh berhenti belajar, harus selalu belajar terus. Baik itu formal maupun informal. Itu juga yang mendorong saya 2012 saya melanjutkan S2 itu justru bukan karena background saya kan teknik ya. Saya melanjutkannya di financial management dan itu sesuatu yang challenge buat saya. Karena sangat berbeda, background saya adalah dari engineering, kemudian masuk ke
financial management cukup menarik sebenarnya karena bicara investment, bicara yang berhubungan dengan keuangan itu menjadi sesuatu yang menarik buat saya dan saya sangat menyukai saat itu meskipun agak tersendat juga di saat menyelesaikan tesis tetapi finally lulus juga. Oke. Saya lupa waktu itu Pak Joko nerusin S2-nya di mana Pak Joko? Saya di Mercu Buana. Oke, waktu itu tahun berapa lulus? 2014. 2014, artinya di waktu saat di Schneider itu ya meneruskan S2-nya ya? Iya. Oke, ya. Oke, Pak Joko, kita sudah mulai masuk ke tema nih ya. Jadi gini, Iya. tema kita adalah yang sesuai di pin layar Instagram kita ini ya. Jadi efek pandemi COVID-19 di mata pelaku industri ya. Nah, walaupun Pak Joko saya anggap segmented ya. Jadi pelaku industri di manufaktur karena kita tahu industri kita ada trading, ada services, ada manufaktur gitu. Tapi paling tidak dengan kehadiran Pak Joko di sini bisa sharing dari wakil pelaku industri manufaktur. Karena kita tahu Schneider salah satu electrical company ya yang cukup besar di Indonesia ya. Wajar kalau seandainya memang bisa sharing nih di forum ngobras ini gitu ya. Pertama gini Pak Joko, pandemi ini kan kalau kita lihat yang saya pukul rata begitu ya Pak Joko ya kondisi di Indonesia. Jadi awalnya sempat diberlakukan PSBB ketat gitu kan ya, kemudian PSBB transisi, kemudian balik lagi nih. Ya kalau di Pergub DKI, kalau saya merefer ke Pergub DKI, itu yang nomor 18 tahun 2020 menyebutnya PSBB jilid 2. Walaupun pada saat penerbitan PSBB pertama itu nggak pernah terpikir jilid 1. Kalau orang udah nyebut jilid 1, kok kayak optimis bahwa akan ada jilid 2, 3, dan seterusnya gitu loh. Tapi begitu muncul kembali yang katanya dianggap, oke ini mohon maaf sekali lagi saya merefer ke DKI, bahkan ada beberapa area yang hitam, zona hitam, ada kebanyakan sudah merah. Saya di Durensawit Pak Joko itu sudah merah Pak Joko. Yang sebelumnya sempat hijau, kuning, kemudian jadi merah gitu ya. Tetapi mayoritas DKI ini menurut info terakhir adalah sudah hitam ya. Makanya kenapa warung-warung terus warung-warung harus take away, kemudian bis dikurangi 50%. Kemudian kantor-kantor sudah WFA kembali. Ini salah satu efek dari PSBB jilid 2 gitu ya. Nah, Pak Joko ini kan salah satu orang atau pelaku industri, kalau saya sebut areanya adalah di daerah Cikarang begitu ya. Yeah. Nah, bagaimana Pak Joko melihat artinya denyut nadi jantung dari industri manufaktur, saya bicara umum aja di Cikarang gitu ya, terhadap aturan PSBB yang awal, transisi sampai yang sekarang nih Pak Joko. Mungkin bisa dikasih preambul dulu nih di awal nih. Oke, Mas Pri, terima kasih. Kalau kita bicara COVID memang sangat kompleks. Kemudian kebetulan kami punya head office-nya untuk Indonesia itu ada di Jakarta. Dan di Jakarta sudah diputuskan sejak ada sekitar akhir bulan Maret itu sampai sekarang 100% work from home. Jadi 6 bulan ini mereka work from home, tidak ada sama sekali masuk ke kantor. Okay. Kebetulan memang secara fasilitas untuk online meeting dan sebagainya kan memang tersedia, jadi nggak akan ada kendala. Tetapi yang menjadi itu nggak akan bisa diimplementasikan di manufacturing kan, karena manufacturing nggak mungkin kerja dari rumah untuk memproduksi sesuatu. Gitu ya. Yeah. Jadi kalau Schneider sendiri di Indonesia itu saat ini punya 5 pabrik, 3 di Batam, kemudian 2 di Cikarang, 1 di Cikarang. Cikarang sendiri sebelumnya merupakan gabungan dari 3 pabrik, karena dulu di Jakarta ada 5 pabrik, Pulau Gadung, Ex Arifa, kemudian ada Cibitung yang produk semua digabung menjadi 1. Dan sekarang Cikarang plan untuk Schneider Electric adalah bagian dari kombinasi 3 pabrik. Hingga secara skop dan secara produk yang diproduksi jauh lebih banyak variasinya dan lebih kompleks. Kemudian kalau menyikapi bicara mengenai PSBB, tentu ada impact. Tetapi karena saya bergerak di bidang listrik adalah salah satu perusahaan yang bergerak di sektor esensial yang memang
kita tetap harus beroperasi mensupport power plant, PLN dan sebagainya sehingga kami tetap mendapatkan izin terus beroperasi. Tetapi tetap mengikuti protokol prosedur COVID yang sudah ditentukan baik itu oleh corporate maupun mengikuti dari aturan pemerintah. Memang kalau untuk di daerah Bekasi, Kabupaten Bekasi sendiri tidaklah seketat di Jakarta. Kalau Jakarta memang sangat ketat, tetapi kalau di daerah Bekasi, karena waktu itu memang case-nya sangat kecil, sangat sedikit sekali, sehingga mungkin saya bilang sebagian besar perusahaan tetap beroperasi meskipun untuk office misalkan 50% work from home, 50% masuk. Kemudian dari sisi produksi juga diatur dengan banyak prosedur, misalkan pengecekan suhu tubuh setiap 2 jam, kemudian pemberian nutrisi yang cukup, vitamin, kemudian sering cuci tangan, disinfektan dan sebagainya. Juga termasuk pengaturan tempat kerja, jadwal kerja, dan sebagainya, itu masih mempunyai dampak positif, artinya tidak terlalu drop dari sisi output atau kinerja. Memang ada impact, tetapi tidaklah signifikan. Mengapa demikian? Karena kebetulan kalau di listrik, demand-nya masih cukup tinggi. Jadi mungkin akan sedikit beda lah dengan di otomotif ya. Kalau di otomotif memang benar-benar drop, tapi di listrik karena kita mensuplai kebutuhan pelanggan yang memang daily, itu masih cukup tinggi. Meskipun untuk lokal Indonesia kita bilang turun, tetapi untuk ekspor justru naik pesat. Jadi kebanyakan untuk data center, kemudian oil and gas, itu yang justru lagi ramenya. Kemudian sempat terjadi sedikit kelonggaran ya, new era, di mana sedikit dilonggarkan, kemudian kita harus mulai berdamai dengan COVID itu sendiri. Finally increase, bahkan itu terjadi ketika habis Lebaran. Habis Lebaran ke sini itu trennya untuk jumlah orang yang terpapar COVID kan sangat meningkat, itu ya, rata-rata di atas 2.000, 3.000 kemudiannya. Tapi kalau di Kabupaten Bekasi sendiri sebenarnya waktu itu masih relatif rendah dibandingkan Jawa Timur, Jakarta gitu ya. Kemudian dengan penerapan yang baru sekarang, karena Anda sebutnya sebagai jilid baru, jilid 2, itu memang akan berdampak sedikit saja karena itu berbeda dengan Jakarta. Jakarta kan benar-benar menerapkan ketat, tetapi itu kan belum dikonfirmasi oleh pemerintah Jawa Barat untuk menerapkan hal yang sama. Tetapi pengetatan aturan, penegakan disiplin itu mulai diterapkan karena mulai banyaknya beberapa perusahaan yang menjadi klaster baru penularan dari COVID itu sendiri. Justru kalau sebenarnya impact di dalam industri itu kebanyakan bukan dari internal, tapi justru dari eksternal. Misalnya kenaikan cost karena kita import makin sulit, kemudian mencari pesawat kalau mau air freight juga sulit, jarang flight di Indonesia, kemudian sea freight menjadi lebih lama dan sebagainya, sehingga increase terhadap cost kita, yang mengakibatkan ongkos produksi atau cost produksi menjadi naik. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Oke. Ya, nah terus gini Pak Joko, kalau kita artinya gini, berarti industri esensial yang saya juga pernah baca di Pergub itu memang masih diizinkan untuk beroperasi ya? Iya. Kalau nggak salah yang disebut esensial itu pertama adalah industri farmasi gitu ya, kemudian alat-alat kesehatan, termasuk di dalamnya telekomunikasi, electrical company gitu ya. Kemudian sama listrik ya. Ya, jadi yang penyuplai listrik itu tidak boleh berhenti karena ini kebutuhan yang sangat basic gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kita bilang gini Pak Joko, oke lah, spesifik kita sebut industri manufaktur karena Pak Joko ini sudah saya anggap expert lah kalau di industri manufaktur ya. Oke lah, mewakili pelaku industri manufaktur gitu. Nah, kita bilang mungkin Jabodetabek deh spesifik gitu. Buat mereka yang di luar skop esensial tadi gitu ya. Selain mungkin harga-harga makin sulit, transportasi juga makin
karena banyak yang tutup akhirnya mereka tidak ada alternatif lain sehingga produksi berhenti gitu ya. Apa penyebab lain yang menyebabkan mereka nih kan kalau kita bilang efeknya sampai mengurangi tenaga kerja nih Pak Joko. Ya dari mulai mohon maaf gitu istilah kata ada dirumahkan, ada yang di putus kontrak, yang permanen pun sampai dikurangi begitu ya, dilakukan pemutusan hubungan kerja gitu. Apa nih perspektifnya Pak Joko melihat seperti ini Pak, terutama di industri yang manufaktur tapi yang non esensial gitu. Ya, basically karena kalau kita bisa bisnis adalah supply dan demand ya kan. Kemudian kalau mereka sanggup mensuplai, tapi demand-nya tidak ada, ujung-ujungnya mereka kan akan berhenti, karena nggak mungkin menyimpan stok terlalu banyak, atau mungkin produksi terus tapi nggak bisa dijual. Itu kan berarti kita seperti menaikkan inventory atau bahan baku ataupun barang semi finish sampai barang finish disimpan, itu kan menjadi beban berat buat perusahaan. Di sisi lain, cost terus berjalan, gaji karyawan jalan terus, tapi penjualan tidak ada, itu kan jadi masalah. Nah, kalau di sini mengapa yang terjadi adalah karena daya beli masyarakat menurun drastis. Kalau Anda lihat dari data statistik mungkin bulan lalu atau 2 bulan lalu menunjukkan bahwa rasio dari pinjaman itu menurun, tapi rasio dari simpanan itu kan naik. Artinya kalau orang makin takut untuk mengeluarkan uang atau mungkin mau pinjam bank untuk investasi makin sulit karena kondisi seperti ini. Sementara lebih suka menyimpan duit. Kalau ini berjalan terus, otomatis kan tidak ada daya beli atau tidak ada kemampuan keinginan orang untuk melakukan pembelian, transaksi dan sebagainya. Sehingga semua akan berdampak secara efek domino. Misalkan kita rencana mau beli motor, akhirnya kita nggak jadi beli motor nih karena kondisi seperti ini, mending saya tahan dulu lah. Dulu keinginan orang 4 tahun motor atau 4 tahun mobil mungkin ganti, tapi karena dengan kondisi seperti ini akhirnya prihatin sedikit, tahan dulu untuk tidak beli karena kondisi tidak menentu dan sebagainya. Oleh karena itu faktor utama yang menyebabkan mereka stop produksi atau mungkin harus mengurangi karyawan dan sebagainya karena dia ingin mengurangi beban cost yang ditanggung oleh perusahaan yang diakibatkan mereka tidak boleh bisa melakukan penjualan. Di sisi lain juga mungkin bisa melakukan penjualan atau mungkin bisa barang sudah dikirim tetapi kenyataan untuk menagih pembayaran atau invoice itu sulit sehingga cash flow-nya berhenti. Contoh simpel, pemerintah misalkan menghentikan banyak investasi yang sifatnya untuk konstruksi, electricity, dan sebagainya, itu akan berdampak kepada industri pendukungnya yang jumlahnya nggak sedikit. Jumlahnya sangat banyak. Dan itu juga terjadi di manufacturing yang lain. Misalkan saat ini nilai penjualan kendaraan sangat rendah sekali. Kita bisa tahu bahwa berapa ribu perusahaan pendukung untuk otomotif itu sendiri, ribuan kan. Begitu satu dari ujungnya itu berhenti, ya semuanya ikut berhenti kan. Nah, yang paling bagus bagaimana sekarang menggerakkan masyarakat untuk berani melakukan pembelian. Akhirnya daya beli itu ada dan berani. Bukan hanya daya beli ada tapi nggak berani. Tapi kan bagaimana daya beli itu ada dan dia berani untuk mengkonsumsikan dana yang dia punya untuk melakukan pembelian sesuatu, transaksional dan sebagainya, sehingga ekonomi terus bergerak. Nah, kalau ini berhasil dilakukan, makanya pemerintah melakukan banyak hal kan, memberikan banyak insentif, tujuannya adalah menaikkan daya beli masyarakat agar ekonomi bergerak. Karena kita bisa bayangkan kalau kasus COVID itu meningkat tiap hari, jumlahnya ribuan, 3.000, nanti lama-lama rumah sakit penuh, tenaga medis kewalahan. Belum lagi berapa besar dana pemerintah yang dialokasikan untuk menanggung biaya pemulihan dari ribuan orang tadi. Otomatis pemerintah juga akan mengalami defisit anggaran yang besar, dan itu ujung-ujungnya akan berdampak kepada perekonomian secara keseluruhan. Karena kalau kita bicara perekonomian keseluruhan kan ada konsumsi pemerintah, konsumsi swasta atau industri, rumah tangga dan sebagainya, sehingga konsumsi pemerintah menjadi salah satu faktor penentu untuk menggerakkan ekonomi yang lain juga. Jadi komposisinya juga lumayan tinggi, Mas Pri, sehingga
bisa jadi sekarang alokasi dana pemerintah dialokasi untuk kesehatan atau COVID, tetapi untuk yang lainnya tidak ada kan gitu kan. Betul. Nah, terus gini Pak Joko, oke itu tadi di industri non esensial ya. Nah, sekarang di industri esensial ya, yang diizinkan oleh pemerintah bahkan negara tetap dioperasi karena kita sebut basic need-nya manusia gitu ya, kebutuhan dasarnya manusia gitu. Nah, spesifik nih di Schneider sendiri gitu ya, kalau boleh memang ada satu sharing aja sedikit. Apakah dari mulai pandemi jilid 1, PSBB jilid 1, PSBB transisi sampai sekarang di jilid 2, walaupun saya sekali lagi pakai referensi DKI Jakarta gitu ya. Apakah juga ada, mohon maaf gitu, efisiensi bahkan sampai pengurangan karyawan atau bahkan ada efek yang apa ya yang ya lebih dari itu gitu Pak Joko. Bagaimana tuh? Oke. Saya sampaikan jujur bahwa semua industri berdampak. Tetapi kalau saya sebutkan, misalkan saya ada 2 pabrik di daerah sini. Kebetulan satu bergerak di trafo, satu bergerak di switchgear. Switchgear itu seperti untuk gardu induk, untuk pembangkit dan sebagainya. Untuk bisnis trafo memang dari 2 tahun yang lalu memang kondisinya tidak bagus. Karena memang kompetisi yang cukup ketat dengan lokal dan sebagainya, ya dengan sangat menyesal kita putuskan untuk ditutup. Dan itu kita putuskan pada tanggal 27 Juli kemarin, kita tutup secara resmi pabrik trafo kita. Artinya juga karena dampak, sudah kondisi berat, ada COVID lagi. Sementara kita tahu bahwa dengan kondisi COVID ini kan material kebanyakan kita import. Sementara negara yang kita import pada lockdown semua, jadi nggak bisa supply. Dan itu menimbulkan banyak penalti dan sebagainya. Begitu kita bisa menerima barang, kita cepat-cepat menyelesaikan dan ya ujung-ujungnya bisnis harus menimbulkan profit. Kalau memang tidak menimbulkan profit dalam jangka panjang, ya keputusannya seperti itu. Kemudian kalau dari satu lagi yang bergerak di switchgear, sempat kita mengurangi jumlah karyawan kira-kira di kuartal 1 dulu, karena COVID awal-awal itu sangat shock. Kita sempat mengurangi hampir 100 orang. Tetapi kira-kira 2 bulan kemudian, habis lebaran mungkin bulan Juni, kita sudah rekrut kembali, artinya naikin kapasitas ulang lagi karena memang demand kita cukup tinggi dari saya bisa bilang data center, karena kan dengan kondisi seperti ini data center cukup booming, misalkan dari Facebook, Google dan sebagainya, sehingga kita harus mensuplai ke mereka dan itu membuat hidup kembalilah industri kami. Sehingga kalau dulu tahun sebelumnya komposisi lokal kita tuh 60%, sekarang komposisi lokal kita tuh hanya kira-kira 35%, justru ekspornya yang jauh lebih banyak. Oke. Kenapa? Karena di balik kondisi seperti ini mesti ada ancaman, tetapi selalu ada peluang di balik itu semuanya. Misalkan negara lain dengan kondisi COVID jauh lebih parah daripada Indonesia, akhirnya dia lockdown, tidak bisa memproduksi, akhirnya semua customer justru akan lari ke kita. Lari ke kita dan ini kesempatan kita untuk generate revenue, kira-kira begitu. Ya, oke. Artinya dengan judul perusahaan esensial ini masih bisa, bahasanya apa ya, masih bisa tertolong gitu ya Pak Joko ya, karena demand ini masih tinggi sehingga masih bisa tertolong menaikkan kapasitas produksi gitu ya Pak Joko ya. Ya, betul. Tapi memang tidak secara total ya, artinya bisa jadi produk tertentu saja. Dari misalkan kita memproduksi 10 produk, bisa hanya 3 produk yang memang naik, produk yang lain turun, itu memang terjadi. Tetapi secara overall, ya kena impact juga. Tetapi bisa dibilang bertahap bisa dilakukan recovery. Cuma kalau ini berkepanjangan, nah ini yang masuk kita harus review kembali. Ya, oke. Nah, selama kurun waktu PSBB jilid 1, transisi sampai jilid 2 Pak Joko, khusus di Schneider gitu ya, apakah ada semacam apa ya, tadi kan dibilang mengecahkan ikat pinggang kemudian menurunkan expense gitu ya, mengetatkan expense gitu ya, ada nggak satu project, apalagi tadi Pak Joko sempat pernah memegang project improvement dan seterusnya ya. Nah, Schneider dalam kondisi seperti ini termasuk mengencangkan atau menggiatkan
improvementnya juga nggak nih di internal? Oh ya jelas itu harus, itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita bicara, Buat Heri seperti apa nih bentuk improvementnya Pak Joko? oke, basicnya begini. Setiap expand itu kan harus disesuaikan dengan jumlah pendapatan yang akan kita peroleh. Tentunya setiap tahun kita punya prediksi forecast sales kita tahun ini berapa, kemudian kira-kira akan perlu capex berapa, opex berapa, dan sebagainya. Sehingga itu nanti harus merefleksikan bahwa kenaikan cost itu sebanding dengan kenaikan sales atau revenue. Nah, tentu setiap bulan ada koreksi, bisa jadi naik, bisa turun, tapi kenyataannya turun sih. Karena customer juga inginnya mempospon sebuah project, karena tujuannya dia berbayarnya nanti gitu ya, agak dilama-lamain dikit, nah itu tuh kan strategi mereka juga. Nah, di sisi lain yang harus kita lakukan bagaimana mengurangi labor inflation itu sendiri. Contohnya kalau kita bisa perhatikan Mas Fri, gaji karyawan kan tiap tahun nggak mungkin turun, gaji pasti naik terus. Kalau kita bicara UMK sendiri naiknya sampai 8%, 8% per tahun, 7%, 8% per tahun. Ini cukup beban berat buat perusahaan. Kenapa? Kita nggak mungkin naikin harga yang sama setiap tahunnya. Karyawan gaji naik, cost-nya naik, harga naik, nggak mungkin. Justru kebanyakan kalau kita tender, harganya turun dari tahun sebelumnya, bukan naik. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengkompensasi labor inflation ini dengan yang kita sebut labor productivity atau DLP, direct labor productivity. Artinya seandainya ada kenaikan 8% cost, bagaimana saya mengkompensasi 8% cost ini dari productivity dari labor. Misalnya dulu bekerja itu untuk menyelesaikan satu produk itu 10 jam, bagaimana sekarang hanya perlu waktu 9 jam. Apakah kita perlu invest yang lebih alat yang khusus atau apa, atau metodenya dirubah, direview dengan 7 ways yang mungkin ada di area tersebut dan sebagainya, itu harus dilakukan. Kemudian di sisi lain kalau kita bicara dari material, karena komposisi material terhadap cost cukup tinggi, ya kita harus mulai berpikir lokalisasi. Kita sebut ada QVE, ada lokalisasi, ada chain of supplier, ada negotiation gitu. Kalau nego agak sulit ya, nego kenapa? Nego dalam kondisi seperti ini semua susah. Bagaimana orang suruh nurunin harga? Nggak bisa. Tapi bagaimana kita membuat perspektif demand yang lebih baik kepada supplier kita agar mampu untuk melakukan negosiasi. Misalkan dikumpulkan dari 3-4 pabrik, demandnya jadi satu, dikasihkan forecast ke mereka untuk melakukan negosiasi, itu satu. Kedua, yang sangat penting adalah lokalisasi atau QVE. QVE bagaimana QVE atau quality value engineering, jadi lebih ke arah bagaimana mengganti atau memodifikasi sebuah part atau produk dengan kualitas yang sama, dengan cost yang lebih murah, proses yang lebih efisien dan sebagainya, atau kita melakukan lokalisasi. Karena dengan kondisi pandemik seperti ini, lokalisasi itu justru sangat mendukung. Kenapa? Kita bisa just in time, kemudian delivery-nya bisa lebih terkontrol. Karena kalau sekarang ini saya misalkan saya masih sekitar 60%, ada sekitar beberapa produk itu 60% masih import dari Perancis, dari Italia dan sebagainya. Itu akan mengalami kendala besar karena apa? Dengan adanya lockdown di Perancis, lockdown di Eropa, otomatis mereka tidak bisa mengirimkan barang ke Indonesia, sehingga akan terjadi delay. Delay ujung-ujungnya kita kena penalti, ya, kira-kira begitu. Atau kita tidak bisa mengenerate revenue dengan cepat. Kenapa? Harusnya 1 bulannya ada bisa invoice, malah mundur ke 2 bulan, 3 bulan. Nah, makanya lokalisasi menjadi jauh lebih penting bagaimana mendevelop supplier lokal agar mampu memproduksi dan memberikan value added kepada proses kita atau produk kita. Sehingga secara cost bisa turun, bisa jadi sama nggak apa-apa, harga sama nggak apa-apa, tetapi yang penting delivery-nya lebih cepat, kita tidak kena freight cost, kemudian tidak pernah terlalu custom clearance-nya juga nggak ada custom clearance karena lebih cepat dan sebagainya. Itu yang salah satu menjadi kunci. Kemudian kalau kita bicara pengencangan ikat pinggang banyak, Mas. Jadi tahun ini kita zero traveling, desain traveling kita cukup tinggi, nggak ada traveling. Kemudian training mungkin kita review kembali dengan online, dengan e-learning, itu contoh simple. Kemudian tamu, kita tidak boleh ada tamu sama sekali, kecuali memang customer yang esensial, misalkan dari
pemerintah atau apa yang memang harus melakukan pengecekan produk sebelum dikirim. Misalkan ada gangguan di mana di PLN kita harus supply, ya kita harus welcome dengan mereka. Rumah sakit mana shutdown, kita harus bantu mereka. Itu sangat dilimitasi. Padahal di tahun sebelumnya saya kasih info bahwa di Schneider Cikarang sendiri lebih dari 9.000 visitor ke factory di tahun 2019. Sekarang di tahun 2020 drop sangat signifikan karena dengan pandemik ini. Secara tidak langsung ini mengurangi cost karena apa? Kita tidak perlu menyiapkan makan siang, tidak perlu menyiapkan macam-macam kan ya. Jadi turun lah ya. Iya, kira-kira begitu. Ya. Oke. Nah, terus gini Pak Joko, apa ya kalau kita bilang nih, mohon maaf saya harus sebut informasi ini supaya nggak simpang siur ya. Kemarin beberapa minggu atau beberapa bulan lalu sampai terdengar bahwa di Cikarang cukup banyak perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi kena COVID-19. Ya, ini justru selain untuk klarifikasi juga untuk menimbulkan semangat ya, motivasi sesama pelaku industri di Cikarang lebih khusus karena tadi Pak Joko sempat katakan di waktu-waktu yang kritikal, di waktu-waktu yang pandemik seperti ini selalu ada peluang. Saya sangat percaya Pak Joko, bahkan kalau orang-orang 100% saya 2000% percaya gitu ya, di suatu kondisi yang kritikal selalu ada peluang gitu ya. Nah, pertama gini dulu, pada saat diberitakan di medsos itu, mohon maaf ya, saya takut salah nih, nanti koreksi Pak Joko kalau saya keliru, seperti perusahaan LG ya, kemudian Dynaplast salah satunya gitu ya, itu yang ternyata ada teridentifikasi karyawannya COVID-19 sempat, saya salah info nggak ya, sempat diliburkan, bahkan sempat diinvestigasi bahwa memang betul atau tidak terpapar begitu ya. Nah terus kalau memang benar, nanti mohon dikonfirmasi dulu Pak Joko, kalau memang benar gitu ya, bagaimana kalau kita bilang sistem kan ada emergency plan kan gitu ya Pak Joko ya. Iya. Bagaimana emergency plan yang mungkin Pak Joko dengar di Cikarang atau lebih spesifik di Schneider sendiri Pak untuk memproteksi karyawan dan memproteksi company tentunya gitu loh. Nah itu gimana Pak Joko? Ya tentunya kalau saya bicara beberapa berita itu saya bukan mau mengklarifikasi karena memang itu bukan wewenang saya untuk mengklarifikasi, tetapi kalau kita lihat di berita memang benar. Jadi memang kebanyakan pabrik itu kebetulan pabriknya ada di daerah Cikarang area, Cibitung Cikarang. Memang kalau kita lihat indikasi juga mungkin lebih dari 20 perusahaan yang memang melaporkan adanya karyawan yang terpapar. Tetapi memang begini Mas, di skala pabrik kita bisa mengontrol mereka, membuat aturan yang ketat, wajib pakai masker, social distancing. Misalkan menu makan siang biasanya pakai prasmanan, kita rubah menjadi lunchbox semua biar orang tidak pegang sendok gayung nasi, gayung sayur bersamaan. Toilet diatur segregation, orang dikasih coloring, misalkan ada yang merah hanya bisa masuk ke toilet merah, yang pakai pin biru hanya bisa masuk ke toilet biru, mengambil dispenser biru dan sebagainya sudah diatur. Tetapi kita kan tidak bisa menjamin apa yang dia lakukan di rumah atau setelah pulang kerja atau saat berangkat kerja. Kemudian di sisi lain mengesahkan kita meminta mereka adalah work from home. Kita juga tidak bisa menjamin apakah dia benar-benar di rumah atau malah dia nongkrong di kafe atau di mana, kita nggak tahu. Jadi ini menjadi tanggung jawab individu. Tentunya dari perusahaan selalu mengingatkan kepada karyawan, dan itu saya rasa bukan hanya di perusahaan saya aja, semua perusahaan saya rasa menerapkan yang sama karena kita punya spirit yang sama bahwa bisnis harus tetap jalan. Karena bisnis kalau tidak jalan kan kita tidak bisa menghasilkan pendapatan dan karyawan kan perlu dikasih gaji terus, nggak mungkin kita stop gaji kan. Nah, artinya seperti yang sama mereka melakukan, tapi sekali lagi bahwa apa yang terjadi di luar kita tidak tahu, sehingga yang kita lakukan lebih ke arah preventif. Bagaimana melakukan preventif terhadap penyebaran COVID yang ada di lingkungan pabrik.
Selepasnya itu menjadi tanggung jawab individu karyawan masing-masing. Memang setiap Ya. hari kami ada meeting jam setengah 9 pagi sampai jam 9 itu namanya CMT, Crisis Management Team. Kita meeting tentang, kita men-track, karena setiap karyawan setiap hari harus mengisi di Google Form, misalnya namanya siapa, kemudian bagian apa, apakah hari ini sehat atau tidak, kemudian apakah dalam keluarga ada yang sakit batuk dan sebagainya, apakah tetangganya ada yang kena COVID, statusnya bagaimana, itu ada banyak isian di situ, sehingga secara otomatis kita bisa download melihat, oh ada 5 orang yang tetangganya kena COVID, misalkan dalam satu RT, satu RW dan sebagainya. Nah itu harus ada tindak lanjut dari tim. Misalnya kalau memang dia sakit, kita tidak perlu surat dan sebagainya, diwajibkan tidak boleh masuk. Jadi kalau memang merasa dia tidak fit, tidak merasa fit untuk bekerja atau flu atau dia sudah otomatis harus stay at home sampai kondisinya fit. Yang kena kita dan sebagainya perlu rapid dan swab dan sebagainya, itu yang dilakukan oleh kita. Itu preventif yang dilakukan dari sisi karyawan. Tapi di sisi lain kita juga harus punya plan B, plan C. Artinya bahwa kalau terjadi sesuatu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tentunya harus membagi loadnya harus dibagi, tidak boleh hanya ditaruh dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya ini bocor kan semuanya nggak kebagian. Jadi kita punya plan A, plan B, plan C tentunya. Mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini, tetapi itu udah bagian dari BCP, Business Continue Plan, yang harus kita lakukan. Yeah. Apakah suppliernya tidak boleh hanya satu? Karena supplier kalau hanya satu, sementara dia karyawan yang kena dan di lockdown, kan kita menjadi masalah juga kan. Supplier tidak boleh hanya satu, harus dua dan sebagainya. Jadi itu memang sudah strategi awal, dan kita punya apa yang disebut dengan BCP, Business Continuity Plan. Ini yang action itu baik pandemi, baik bencana alam, semua sudah di dalam BCP tersebut. Ya. Oke, ya. Makin menarik nih Pak Joko ya. Jadi buat Sobat Ngobras yang memantau ataupun yang sudah menyimak dari awal, silakan jika ingin menanyakan dengan materi yang kita sedang bahas, tulis di kolom komen, nanti saya akan bahas dengan narasumber kita sore hari ini ya. Nah, di menit-menit terakhir ini Pak Joko ya, ada satu advice kah atau masukan mungkin, atau juga motivasi sesama pelaku industri gitu ya, menghadapi ini bagaimana nih? Karena kalau satu rasa, satu jiwa kan gitu ya, pelaku industri manufaktur memberikan masukan ke sesama pelaku industri manufaktur itu jauh lebih jauh lebih berbobot kalau menurut saya gitu, karena tahu nafasnya dunia manufaktur gitu. Nah, Pak Joko dalam kesempatan ini monggo ya, oke, terlepas dari plus minus Bapak punya company, tapi saya yakin perusahaan-perusahaan multi internasional punya satu protektif yang bagus lah, paling tidak menurut saya gitu ya. Nah, mohon di-sharing Pak, bagaimana teman-teman yang sesama pelaku industri menghadapi ini. Minimal ada dua sisi Pak. Pertama dari sisi mental, kedua mungkin dari sisi dari sisi bisnis ya, dari sisi teknologi bisnis, atau yang kita sebut non mental lah. Ini kan perlu nih gitu. Silakan Pak Joko. Oke, justru kondisi seperti ini yang lebih sulit adalah menjaga motivasi karyawan, ya kan, dengan kondisi pandemik, mungkin rasa ketakutan. Kemudian di sisi lain dia harus mencari nafkah, datang ke perusahaan dan sebagainya. Kita harus mengapresiasi, tetap menjaga kesehatan. Kan? Jadi itu adalah challenge yang paling besar, adalah bagaimana caranya adalah memberikan motivasi kepada karyawan tetap semangat menghadapi kondisi seperti ini. Tentunya dengan edukasi yang terus jalan, coaching untuk memberikan mereka sisi positif, atau selalu berpikir positif, karena dengan berpikir positif justru katanya kita bisa meningkatkan imun, juga selain itu bisa menemukan jalan keluar. Karena kalau kita udah di panic mode, memang kita sekarang di survival mode, tapi kita tidak boleh masuk ke panic mode. Karena begitu kita masuk ke panic mode, keputusan, tindakan, apapun yang diambil justru cenderung kurang positif. Bisa jadi justru itu mendestroy apa yang sudah kita rencanakan. Jadi lebih baik kita tetap berpikir positif. Kita yakin masih ada peluang.
ini sesuatu yang harus kita hadapi dan kita nggak boleh lari, karena kalau kita misalkan oke, kita jangan keluar rumah, jangan melakukan aktivitas dan sebagainya, ya mau sampai kapan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan usaha bisnis kita dan sebagainya, tetap harus berjalan tapi ikutin protokol. Kemudian di sisi lain ya sambil menunggu upaya pemerintah untuk menemukan imunisasi dan sebagainya, karena itu menjadi kunci utama buat saya. Tapi untuk saat ini kita tetap berpikir positif, tetap beraktivitas seperti biasa, tapi tetap mematuhi protokol bahwa kita harus menjaga jarak, kita harus memakai masker, kita harus selalu sering cuci tangan misalnya, dan selalu waspada dengan apapun yang ada di sekitar kita. Itu menurut saya dari sisi mentalitas kita harus tetap bagaimana memotivasi karyawan, memberikan mereka semangat. Kemudian dari sisi non sosial yang lebih ke arah, karena kan gini ya, kalau kita semua orang mengalami yang sama bahwa saat ini kondisi ekonomi sulit. Kita bukan panti asuhan atau lembaga sosial yang memberikan selalu bantuan-bantuan. Bantuan bisa diberikan, tetapi tentu dengan proporsional. Misalnya kita memberikan vitamin kepada karyawan dan sebagainya buat keluarganya, kemudian bantuan konsultasi kalau mereka membutuhkan konsultasi. Banyak hal yang mungkin bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini, tentunya dengan bantuan Human Resource Team untuk memformulasikan formulanya seperti apa. Kemudian kalau kita bicara ke non-sosial, yang lebih ke arah ke bisnis, ya kita memberikan pemahaman kepada karyawan juga bahwa kondisi bisnis bisa jadi tidak menentu. Artinya saat ini kita masih bisa bekerja, kita nggak tahu 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi, ya kita nggak tahu, karena sekarang ini kondisi uncertainty itu kan menjadi lebih kental, ya artinya bahwa dulu kita masih bisa membuat forecast prediksi 3 bulan, 1 bulan. Sekarang untuk membuat forecast 1 bulan ke depan itu pun menjadi sulit. Karena apa? Karena terlalu banyak faktor yang menjadi variabelnya. Sehingga dulu mungkin variabelnya hanya ABC. Sekarang udah menjadi sampai Z gitu. Jadi sehingga menjadi sangat-sangat kompleks. Dan kita harus memberikan pemahaman pada karyawan bahwa apapun yang diputuskan oleh manajemen dan tentunya dengan dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan, itu adalah keputusan yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Bisa jadi saat ini kita anggap yang paling bagus, tapi belum tentu 1 bulan 2 bulan lagi itu menjadi bagus kan, karena semuanya sangat situasional ya kan. Tapi at least apa yang kita lakukan sekarang yang paling bagus, tujuannya adalah tetap menyelamatkan bisnis, kita tetap bisa bekerja di situ, tetap bisa berkontribusi, tetap bisa menghidupi keluarga kita dengan rezeki yang kita peroleh dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Oke, Pak Joko, ini diskusi yang sangat menarik ya. Saya melihat dari awal sampai akhir banyak sekali saya bilang pelajaran-pelajaran yang mungkin bukan cuma orang lain. Saya pribadi yang yang mendengar pun ngerasa banyak dapat insight nih di sore hari ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu, Pak Joko, live Instagram itu memang sistem membatasi hanya 1 jam. Jadi makanya kenapa ngopres ini saya setting juga 1 jam ya maksimal. Jadi kalau lebih dari 1 jam biasanya sistem akan ngelock, jadi kita tetap putus gitu. Nah, sebelum sistem ngelock maka saya harus closing. Oke. Makasih banyak. Oke, anyway Pak Joko, sekali lagi terima kasih banyak. Walaupun dadakan, mohon kita bisa terus menjaga silaturahim ini, Pak Joko. Salam buat keluarga, jaga kesehatan. Saya doain mudah-mudahan Schneider makin maju, karyawannya makin sejahtera dan makin banyak kasih kebermanfaatan buat di sekelilingnya, kan gitu ya Pak Joko ya. Amin. Terima kasih Pak Joko, makasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama. Sobat Ngopres juga terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai hingga akhir-akhir ini ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat tema atau pembahasan yang kita ambil sore hari ini. Sampai berjumpa kembali di minggu depan ya di acara Ngobras di jam yang sama ya. Itu saja, sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.